Hello, welcome to Drama Tata Channel. Drama, Dracin, and Drakor. Kali ini kita akan review Dracin The Prisoner of Beauty. Review episode 1 sampai episode 40. Happy ending. Untuk full episode dapat dilihat di Netflix dan WeTV. Please like and subscribe. Xiao Xiao bertanya pada kakeknya Xiao Gui, Gubernur Yanzhou, mengapa Yanzhou bermusuhan dengan negara Wei? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Saat Xiao Xiao masih kecil, terjadi peperangan di Xindu. Negara Wei meminta bantuan pada Yanzhou. Xiao Gui ingin membantu, namun khawatir rakyat Yanzhou akan menderita jika berperang. Maka Xiao Gui tidak mengirimkan pasukan bantuan pada negara Wei. Dia tidak menepati janjinya untuk saling setia dengan negara Wei. Pasukan Wei kalah jumlah, namun Gubernur Yanzhou, Xiao Gui, berkhianat dan tidak mengirimkan pasukan bantuan. Wei Xiao kecil disembunyikan abangnya di dalam kotak, dan dia melihat 3 generasi keluarganya Wei tewas di medan perang. Kakek, ayah, dan abangnya tewas di hadapannya. Kematian kakek, ayah, dan abangnya membuat Wei Xiao tumbuh menjadi berhati dingin. Wei Xiao menjadi adipati negara Wei. Pasukannya menaklukkan negara-negara di sekitarnya. Dia memimpin pasukan yang ditakuti musuh-musuhnya. Xiao Xiao mengatakan pada kakaknya Xiao Daqiao bahwa kakek mereka yaitu Gubernur Yanzhou setuju akan lamaran negara Wei untuk menikahkan putri pertama Xiao Daqiao dengan adipati Wei Xiao agar Yanzhou tidak diserang oleh negara Wei. Namun Xiao Daqiao yang sedang jatuh cinta pada Bizi, seorang kusir kuda, tidak mempedulikan ucapan Xiao Xiao. Di waktu yang bersamaan, Pangeran Liu Yan dari kerajaan Liangye melamar putri Xiao Xiao. Awalnya Xiao Xiao menyetujui lamaran itu karena Liu Yan juga teman masa kecilnya. Tapi saat melihat Liu Yan tidak punya pendirian kuat dan tidak terlalu menghargainya, membuat Xiao Xiao tidak mengharapkan pernikahan itu. Adipati Wei Xiao mempunyai 4 jenderal tangguh yang berjuang bersamanya saat berperang, yaitu Wei Qiu, Wei Xiao, Wei Liang, dan Wei Duo. Mereka selalu setia dan menjadi kepercayaannya. Wei Xiao menyerang Xindu untuk menaklukkan kota agar kembali menjadi wilayah negara Wei seperti 17 tahun yang lalu, sebelum Lianxi membantai keluarga Wei dan warga Xindu serta mengambil alih kota. Wei Xiao berhasil mengalahkan Lianxi untuk membalaskan dendamnya atas kematian kakek, ayah, dan abangnya. Wei Xiao berhasil merebut kota Xindu. Bizi tidak dapat merelakan Xiao Daqiao yang akan menikah dengan Wei Xiao. Bizi mengajak Xiao Daqiao untuk melarikan diri bersamanya. Xiao Xiao sangat menyayangi kakaknya Xiao Daqiao. Xiao Xiao melihat Xiao Daqiao dan Bizi saling mencintai, sehingga dia mengatur agar mereka berdua dapat melarikan diri. Xiao Xiao akan menyusun siasat agar dapat menikah dengan Wei Xiao, menggantikan kakaknya. Namun Daqiao khawatir karena Wei Xiao terkenal sebagai jenderal yang kejam. Paman mengusulkan agar Xiao Xiao menggantikan kakaknya menikahi Wei Xiao. Namun bibi dan kakeknya khawatir pernikahan politik ini akan membahayakan Xiao Xiao. Namun Xiao Xiao meyakinkan kakek bahwa dia bisa menyatukan keluarga Xiao dan keluarga Wei dan membuat kedua keluarga melupakan dendam di masa lalu. Wei Xiao membalaskan dendamnya pada Jenderal Lianxi yang telah membunuh 3 generasi keluarganya. Kakek, ayah, dan abangnya tewas di tangan Jenderal Lianxi. Wei Xiao memerintahkan Wei Qiu untuk memutilasi Lianxi dan memasukkan jasadnya ke dalam kotak kecil.
Xiao Xiao menahan air matanya saat akan berangkat ke Shindu untuk menikah dengan Wei Xiao. Walaupun dia tahu bahwa bahaya ada di hadapannya, namun dia harus melakukan pernikahan politik ini agar Wei Xiao tidak menyerang kota Yanzhou. Saat rombongan pengantin Xiao Xiao sampai di Shindu, ketika itu juga Wei Xiao langsung ingin memanah Xiao Xiao yang ada di dalam tandu. Wei Xiao ingin balas dendam pada cucu pengkhianat yang telah membuat keluarganya tewas mengenaskan. Wei Xiao tetap tidak ingin melakukan pernikahan politik dengan keluarga Yanzhou dan ingin mengusir mereka. Namun saat dia melihat Xiao Xiao tanpa sadar, Wei Xiao terkejut dengan kecantikan Xiao Xiao. Namun hatinya tetap dingin karena menganggap Xiao Xiao adalah musuhnya. Wei Xiao hampir menebas leher Xiao Xiao karena menganggapnya melakukan muslihat di Shindu. Namun karena kepintarannya Xiao Xiao, dia lepas dari maut. Wei Xiao mengusir Xiao Xiao dari Shindu. Dia tidak akan terbuai oleh kecantikan Xiao Xiao dan semua muslihat yang Xiao Xiao lakukan. Walaupun Xiao Xiao musuhnya, namun Wei Xiao tidak akan membunuh seorang wanita. Setelah Xiao Xiao keluar dari Shindu, Pangeran Liu Yan mengalahkan pasukan pengawal Wei untuk merebut Xiao Xiao yang awalnya merupakan tunangannya. Sebenarnya Liu Yan ingin memanfaatkan Xiao Xiao untuk menduduki kota Panyi. Xiao Xiao waspada pada Liu Yan dan berusaha mencari cara untuk tetap melanjutkan strateginya untuk menikahi Wei Xiao. Liu Yan menduduki kota Panyi dan menyekap Xiao Xiao. Liu Yan berencana meledakkan bendungan untuk menenggelamkan negara Wei. Xiao Xiao berhasil melepaskan diri dan berusaha menggagalkan rencana Liu Yan yang ingin mengorbankan rakyat untuk berkuasa. Wei Xiao datang menyerbu kota Panyi karena mengira Xiao Xiao bersekutu dengan Liu Yan, menduduki kota Panyi dan bersekongkol melawannya. Liu Yan ketakutan saat mengetahui pasukan Wei Xiao telah mengepung kota Panyi. Liu Yan akan meledakkan bendungan dan menenggelamkan kota Wei. Yan Feng, Hakim Panyi, berkata pada Wei Xiao bahwa Nona Yanzhou, Xiao Xiao, diculik oleh Pangeran Liu Yan dan sekarang Xiao Xiao membakar lumpung kota untuk membantu pasukan negara Wei dan menggagalkan rencana Liu Yan meledakkan bendungan. Setelah membakar lumbung, Xiao Xiao bersembunyi. Lalu saat Xiao Xiao keluar, Jenderal Wei Xiao melihatnya dan langsung akan memanahnya. Namun dihentikan oleh Wei Xiao, karena Xiao Xiao ternyata telah membantu pasukan Wei. Xiao Xiao terjebak di antara pasukan Wei Xiao dan pasukan Liu Yan. Pangeran Liu Yan berjanji akan melupakan perbuatannya membantu tentara Wei dan kembali padanya sebagai istrinya. Namun Xiao Xiao marah karena kekejaman Liu Yan yang ingin mengorbankan rakyat demi kekuasaan. Xiao Xiao berlari ke arah Wei Xiao, lalu pasukan Liu Yan menembakkan anak panah ke arahnya. Lalu Wei Xiao melindungi Xiao Xiao dengan tubuhnya, hingga akhirnya pasukan Liu Yan mundur. Xiao Xiao marah pada Wei Xiao yang memerintahkan pasukannya untuk memenggal kepalanya sebagai korban perang, karena dia nggak bersekutu dengan Liu Yan. Wei Xiao heran dengan Xiao Xiao yang berani marah padanya. Sambil menangis, Xiao Xiao marah karena dia hampir dipanah Wei Xiao, lalu hampir mati dipanah pasukan Liu Yan. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantu pasukan Wei menyerang kota Panyi, dan sekarang kakinya sakit dan tidak bisa berjalan. Di dalam hatinya, Wei Xiao heran dengan Xiao Xiao yang tidak mengkhianatinya, walaupun dia lemah tapi cerdas dan pemberani. Wei Xiao menggendong Xiao Xiao karena kakinya terluka. Sepanjang perjalanan, Xiao Xiao terus marah dan mengatakan sekarang dia tidak mau lagi menikah dengan Wei Xiao.
Wei Xiao mengawasi dan mengikuti Xiao Xiao yang pergi secara diam-diam. Ternyata Xiao Xiao hanya menjumpai kakaknya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, agar kakaknya tidak khawatir. Maka Xiao Xiao memuji Wei Xiao dan mengatakan dia sangat kagum pada Wei Xiao. Saat itu Wei Xiao baru tahu bahwa Xiao Xiao menggantikan kakaknya untuk menikah dengannya. Awalnya penduduk Panyi tidak mau tunduk pada Wei Xiao sebagai pemimpin. Lalu Xiao Xiao mengatakan pada rakyat bahwa sekarang Panyi bukan hanya wilayah kekuasaan Yanzhou, tapi juga negara Wei, karena akan diikat oleh pernikahan. Xiao Xiao juga akan membantu pembangunan kanal air agar seluruh rakyat dapat bercocok tanam dan hidup dengan makmur. Wei Xiao memohon ampun pada para leluhur karena mengikuti perjodohan yang dibuat oleh neneknya dan akan menikah dengan keluarga musuh. Sedangkan Xiao Xiao sangat bersedih pada hari pernikahan itu karena merupakan hari kematian kakeknya dan dia tidak dapat pulang untuk melayat. Mereka berdua menikah karena kepentingan politik dan tuntutan keadaan. Wei Xiao mengatakan Xiao Xiao sekarang adalah nyonya muda keluarga Wei dan bukanlah keluarga Xiao. Kemudian Wei Xiao keluar dari kamar pengantin. Xiao Xiao menggigit tangannya untuk menahan tangisnya karena sedih dipaksa melupakan keluarganya. Xiao Xiao mengirim surat pada kakaknya Dachao agar bisa menguasai kota Boya menjadi wilayah Xiao. Walaupun pasukannya hanya penduduk biasa, namun dengan kekuatannya bisa mengalahkan Jenderal Shutai dari Bianzhou. Wei Xiao mencekik leher Xiao Xiao karena mengira dia mencuri informasi militer. Namun dengan kepintarannya Xiao Xiao membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Setiap kali Wei Xiao datang bertanya dengan penuh curiga, maka Xiao Xiao akan memberi ekspresi wajah lugu seakan-akan dia tidak tahu apa-apa. Wei Xiao berhasil menaklukkan kota Xiaogang. Hal ini membuat Xiao Xiao khawatir. Secara perlahan Wei Xiao mengepung Yanzhou. Wei Xiao membela Xiao Xiao yang dituduh mensabotase bibit beras yang akan ditanam oleh rakyat. Wei Xiao percaya Xiao Xiao sangat mencintai rakyat karena terbukti saat di Panyi, dia rela mempertaruhkan nyawanya agar bendungan tidak diledakkan. Xiao Xiao juga membantu Wei Xiao untuk memberikan penjelasan pada sepupunya Xi Yuan yang juga turut dituduh. Xiao Xiao mengatakan nenek Wei sangat peduli pada Xi Yuan walaupun dia berdarah campuran Bianzhou. Xiao Xiao menasihati Xi Yuan memperbaiki hubungannya dengan nenek Wei. Xiao Xiao mencari-cari alasan agar dapat ikut Wei Xiao dalam perjalanan ke area yang dilanda kelaparan. Wei Xiao heran mengapa Xiao Xiao terus menatapnya. Sejak saat Wei Xiao membelanya dalam hatinya, Xiao Xiao mulai suka pada Wei Xiao. Rombongan mereka diserang hingga kereta kuda Xiao Xiao hampir masuk ke jurang. Dengan sekuat tenaga, Wei Xiao menghentikan kereta dan meminta Xiao Xiao percaya padanya dan melompat. Maka Wei Xiao akan menangkapnya. Namun kemudian Wei Xiao pingsan karena terkena panah beracun. Sepanjang perjalanan, Xiao Xiao menjaga Wei Xiao di pangkuannya. Setelah beberapa hari kemudian, Wei Xiao terbangun dan terkejut saat Xiao Xiao lari menghampirinya dan memeluknya karena khawatir. Saat membasuh luka, Xiao Xiao melihat banyak bekas luka di sekujur tubuh Wei Xiao akibat pertempuran. Xiao Xiao sedih membayangkan betapa berat hidup yang dijalani Wei Xiao selama ini. Xiao Xiao membantu Wei Xiao melihat ramalan cuaca dari rasi bintang yang terlihat di langit. Namun tatapan Xiao Xiao lebih berbinar daripada kelipan bintang di langit. Saat di perjalanan, Xiao Xiao menghilang dan Wei Xiao sangat khawatir. Wei Xiao baru menyadari bahwa dia takut kehilangan Xiao Xiao. Mulai saat itu, Xiao Xiao harus selalu berada di sampingnya.
Wei Xiao dan Xiao Xiao memimpin upacara musim semi. Rakyat hidup makmur dan sejahtera dengan hasil panen melimpah. Wei Xiao menyayangi Xiao Xiao yang cerdas dan mencintai semua rakyat tanpa memandang wilayah kekuasaan. Wei Xiao mengajak Xiao Xiao ke pesta lampion. Wei Xiao semakin menyayangi Xiao Xiao, namun diam-diam Wei Xiao mencari tahu bahwa di hadapan lampion Xiao Xiao hanya menulis tentang keluarganya dan namanya tidak disebutkan. Xiao Xiao sedih dan saat dia mabuk dia mengatakan bahwa dia hanya menulis harapan tentang keluarganya karena mereka jauh dan tidak bisa digapai. Sedangkan Wei Xiao selalu ada di sisinya dan bisa dia gapai. Tiba-tiba Xiao Xiao menarik Wei Xiao dan menciumnya. Lalu dia tertidur tak sadarkan diri. Xiao Xiao sangat khawatir saat adiknya Xiao Cui bertanding di kompetisi pendekar yang diadakan di negara Wei. Lalu Wei Xiao memberikan senjata tombak pada Xiao Cui dan dia berhasil meraih gelar juara. Wei Xiao mengirimkan penyair terkenal untuk membantu Xiao Xiao. Namun Wei Xiao cemburu karena penyair itu sangat mengagumi kecerdasan Xiao Xiao. Lalu Wei Xiao meminta nasihat pada sepupunya Xin Yuan, apa yang sebaiknya dia lakukan. Tanpa dia tahu, Xin Yuan juga diam-diam mengagumi kecerdasan dan kebijaksanaan Xiao Xiao yang telah beberapa kali menolongnya. Wei Xiao akhirnya merasa tenang setelah penyair itu selesai memperbaiki prasasti. Kemudian dia pergi dari negara Wei. Penyair bijaksana itu berkata, ada beberapa hal yang sebaiknya hanya dilihat sebentar saja. Wei Xiao membakar lukisan Xiao Xiao yang ada di kamar sepupunya Xin Yuan. Wei Xiao akan memaafkan Xin Yuan bila dia melupakan perasaannya terhadap Xiao Xiao. Namun Xin Yuan pergi ke Bianzhou karena perasaan tidak dapat dilupakan semudah itu. Setelah 1 tahun berlalu, masa berkabung Xiao Xiao selesai. Xiao Xiao menghabiskan malam pengantin pertamanya dengan Wei Xiao. Keduanya saling meluapkan perasaan intim mereka. Liu Yan mengetahui Wei Xiao menggunakan sebagian besar pasukannya untuk membangun kanal air agar semua rakyat di berbagai wilayah bisa bercocok tanam. Kesempatan ini dipakai Liu Yan untuk merebut kota Panyi. Wei Xiao bersama pasukannya akan merebut kembali Panyi walaupun pasukannya kalah jumlah. Di garis depan, pasukan Wei Xiao bertempur langsung dengan pasukan Liu Yan. Sedangkan Xiao Xiao memerintahkan pasukan Wei menjalankan strategi mengalihkan aliran air agar melindungi pertempuran dari arah belakang. Wei Xiao dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Liu Yan. Ternyata Xiao Xiao juga mengirimkan adiknya Xiao Cui untuk membantu Wei Xiao di pertempuran. Saat mengetahui Xiao Xiao juga berada di garis belakang medan perang, dengan khawatir Wei Xiao mencari tanpa henti selama beberapa hari, hingga akhirnya menemukannya. Wei Xiao memeluknya dengan erat dan berkata agar Xiao Xiao tidak melakukan hal berbahaya seperti ini lagi. Liu Yan berhasil memperdaya Gubernur Yanzhou untuk menjebak Bizi. Apabila Bizi tidak tunduk pada Liu Yan, maka istrinya Xiao Daqiao akan mati. Saat Xiao Xiao melahirkan, Wei Xiao sedang berada di medan perang. Xin Yuang datang ke negara Wei membawa bala bantuan pasukan dari negara Bianzhou. Nenek senang akhirnya cucunya datang membantunya mempertahankan kota. Saat masuk ke kota Panyi, Wei Xiao menghadapi Binsi sebagai lawannya. Sebelum bertarung, Wei Xiao memberi hormat pada Binsi sebagai kakak iparnya. Dia paham saat melihat Binsi tidak punya pilihan lain karena istrinya Xiao Daqiao disandera oleh Liu Yan. Liu Yan memanfaatkan Binsi untuk bertarung melawan Wei Xiao. Namun Xiao Daqiao tidak tega melihat suaminya tercinta Binsi diperlakukan sebagai budak bertarung. Xiao Daqiao melompat bunuh diri agar Binsi dapat bebas dari kendali Liu Yan.
Bizi dan Wei Xiao membantai habis pasukan Liu Yan yang jumlahnya berkali lipat dibandingkan pasukan Wei. Lalu Bizi yang murka menghunuskan tombaknya ke arah Liu Yan, lalu ditambah oleh Wei Xiao hingga Liu Yan tewas mengenaskan. Setelah perang berakhir, kehidupan rakyat menjadi damai. Wei Xiao dan Xiao Xiao hidup bahagia bersama putri mereka, Fei Fei. Thanks for watching. Please like and subscribe. Have a nice day. See you later on the next review in Drama Tata. Bye bye.